Untuk file saya udah ya Mbak. Iya Mas, maaf Mas. Untuk file saya udah. Oh iya, sudah. Makasih ya Oke, Mbak. siap, sama-sama Mas Graha. Oke, baiklah, karena sudah lewat jam 10, lewat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, selamat datang kepada seluruh peserta webinar. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara webinar pagi hari ini. Baiklah para peserta sekalian, marilah kita awali webinar pagi ini dengan terlebih dahulu mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Syahira, Quality Board of Project and Science IAS Indonesia yang selama 2 jam ke depan akan memandu jalannya webinar pagi hari ini. Baiklah peserta sekalian, saat ini seperti yang kita ketahui bahwa kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Pertanggal 12 Juni 2020 kemarin, total dari positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 36.406 kasus. Untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 tersebut, masyarakat menerapkan kebijakan social distancing atau PSBB yang membatasi aktivitas sosial secara fisik. Situasi ini sempat membuat ketidakpastian dan juga kepanikan di masyarakat. Banyak dari mereka yang berbondong-bondong menyerbu pusat perbelanjaan untuk memborong berbagai produk kebutuhan atau yang populer dengan istilah panic buying. Hal ini mengakibatkan kelangkaan stok barang di pasaran sehingga berimbas pada kenaikan harga komoditas tersebut. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada dinamika baru seperti gangguan suplai pangan, gangguan produksi pertanian, hingga ancaman krisis pangan. Bahkan Organisasi Pangan Dunia atau FAO memperkirakan potensi ancaman kelangkaan pangan di masa pandemi COVID-19 ini. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal, yaitu pola harian, pola kerja, atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Sehingga diharapkan berbagai aktivitas masyarakat tidak terhambat atau bahkan bisa lebih produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi untuk pemenuhan pangan di masa transisi new normal ini? Berangkat dari pertanyaan tersebut, webinar pagi hari ini akan mengangkat judul yaitu Strategi to Fulfill Food Supply in New Normal Condition. Webinar ini diselenggarakan oleh IAS Indonesia. IAS atau International Association of Students in Agricultural and Related Sciences Indonesia sebagai bagian dari IAS World merupakan asosiasi mahasiswa pertanian dan ilmu terkait di Indonesia dan saat ini telah tersebar di 11 universitas di Indonesia. IAS memiliki slogan yaitu Think Globally, Act Locally dengan tujuan agar dapat menjadi platform mahasiswa Indonesia untuk dapat bertukar pikiran, gagasan, dan juga aksi nyata khususnya pada bidang pertanian. Nah, peserta sekalian, rasanya acara tanpa adanya tagline kayaknya kurang lengkap ya. Jadi sama seperti dengan acara-acara pada umumnya. Jadi acara webinar kali ini juga memiliki tagline dan aku harap teman-teman peserta boleh nanti menyalakan atau mengaktifkan mikrofonnya. Jadi kita akan tagline bersama sebelum webinar atau sesi materi akan berlangsung. Baiklah, saya akan coba memberi contoh. Jadi ketika saya menyebutkan new normal new strategy, teman-teman peserta boleh menjawab dengan let's living in the new life. Oke? Jadi saya coba sekali lagi ya. Jadi saat saya menyebutkan new normal new strategy, let's living in the new life. Seperti itu ya teman-teman.
Mungkin sekarang kita coba ya tagline bersama nih. Mungkin teman-teman peserta boleh nih menyalakan atau mengaktifkan mikrofonnya atau videonya juga boleh. Kita coba tagline bersama-sama nih. Oke. Oke, kita tunggu semua nyalain ya mikrofonnya, kita tagline bareng-bareng. Sepertinya oke, sudah beberapa nih kan sudah mulai mengaktif. Jadi kita coba bersama ya. Oke, kita coba bersama. Yang pertama, new normal strategi. Let's live in the new life. Oke, coba kita sekali lagi ya. Oke, new normal new strategi. Let's live in the new life. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman peserta yang sudah ikutan tagline dan juga mengaktifkan mikrofonnya. Oke, baik, langsung saja kita ke acara berikutnya. Jadi pada webinar kali ini kita sudah kehadiran dua panelis yang sangat luar biasa sekali. Jadi untuk panelis yang pertama, saya akan memperkenalkan ada Mas Graha Abadi Pasyaman selaku Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Oke, jadi Mas Graha ini pada tahun 2016 hingga 2018 merupakan Sekretaris Jenderal LSMPI Ikatan merupakan Sekretaris Jenderal ISMPI Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia. Kemudian pada tahun 2018 hingga 2023 merupakan Wasekjen OKK BPW PISPI Provinsi Lampung, dan pada tahun 2016 hingga 2018 merupakan Koordinator Nasional Forum Komunikasi Mahasiswa Pertanian Nasional. Kemudian pada 2018 hingga sekarang, Mas Graha merupakan Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan juga menjabat sebagai Pengurus Pusat Persatuan Agronomi Indonesia atau PRAGI 2018. Nah, untuk riwayat penghargaannya ini antara lain, Mas Graha pernah menjadi peserta terbaik LKMPN tingkat nasional, kemudian orator terbaik di Provinsi Lampung, dan juga pimpinan sidang FKMPI Gubernur BEM terbaik dalam pertemuan BEM seluruh Indonesia. Baik, kita sudah kehadiran Mas Graha ya. Halo Mas Graha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin Mbak Alia. Iya, minal aidin wal faizin juga Mas Graha. Baik, selamat datang Mas Graha di webinar IAS Indonesia. Apa kabar nih Mas Graha sekarang nih? Karena kita petani, jadi di tengah COVID-19 ini nggak ada masalah sebetulnya, malah kita merasakan kenikmatan. Artinya bukan karena COVID, pandemi ini meningkatkan kapasitas produksi dan peningkatan penjualan di dunia pertanian, karena baik dari sisi ekonomi dan sosial budaya kita mengalami masalah, tapi di dunia pertanian malah ada peningkatan hampir 4% untuk produksi dan distribusi ya. Bahkan kita sedikit ekspansif untuk keluar pulau Jawa untuk pengiriman itu. Jadi aktivitas saya masih begini-begini, saya ngisi seminar, kuliah. Oke, Mas. Ini masih stay at home kah, Mas? Atau udah mulai aktivitas normal seperti biasa nih, Mas Graha? Di tempat Mas Graha? Senin mungkin kita sudah mulai sedikit beradaptasi dengan normal, tapi sekarang masih di rumah. Mungkin Senin kita sudah mulai beraktivitas seperti sedia kala, tapi memang masih dalam protokol kesehatan. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas Graha Abadi Pasyaman atas kehadirannya pada acara webinar hari ini. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Langsung saja. Tadi kita sudah berkenalan ya dengan panelis kita yang pertama, dan kemudian langsung saja saya memperkenalkan
panelis kita yang kedua ada Bapak Heri Nugraha selaku co-founder dan Chief Growth Officer Itani.id. Oke, pada tahun 2015 hingga sekarang, Pak Heri merupakan co-founder dari Perwiratama Group, kemudian merupakan fellow participant at Alibaba Netpreneur, Gojek Accelerate, dan Sinhan Futures Lab, South Korea Accelerator, dan pada tahun 2017 hingga sekarang merupakan co-founder dan Chief Growth Officer Itani.id sebagai salah satu e-commerce hasil pertanian di Indonesia. Baik, sudah hadir bersama kami di sini ada Halo Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Lia. Ya, baik Bapak, selamat datang. Saya ucapkan terima kasih di webinar IAS Indonesia. Bapak, apa kabar nih Bapak sekarang? Alhamdulillah sehat ya Pak. Iya, di masa pandemi ini apa saja nih Pak yang lagi dikerjakan nih Pak? Apa kegiatannya mungkin masih stay at home Kak atau sudah mulai kembali sedikit-sedikit sudah kembali normal nih Mas? Bapak di ada masa pandemi ini. Jadi dari awal pandemik sebelumnya sekarang maupun kayaknya ke depan juga kita tetap masuk sih seluruh tim Itani masuk kantor. Work from home karena permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pangan justru makin meningkat 300%, 3 kali lipat. Jadi kita nggak lockdown, kita malah ekspansi ke area-area baru. Ya. Oke, justru malah ekspansi ya di masa pandemi ini karena peningkatan permintaan berarti ya Bapak Heri ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Heri atas kehadirannya pada acara webinar pagi hari ini. Oke, baik. Sebelum kita ke sesi selanjutnya, mungkin saya akan membaca terlebih dahulu mengenai tata tertib dalam mengikuti webinar pagi hari ini, mungkin sebelum ke sesi materi oleh para panelis. Jadi untuk yang pertama, peserta diharap untuk menonaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya dan juga video saat sesi materi berlangsung. Kemudian yang kedua, peserta diperbolehkan untuk mengaktifkan mikrofon ketika dipersilakan oleh moderator. Dan yang ketiga, dilarang berbicara kasar, menampilkan konten yang berbau sara dan juga tidak selaras dengan tema webinar pada hari ini. Nah, kemudian untuk peraturan tanya jawab, peserta dipersilakan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat saat sesi penyampaian materi berlangsung, dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan juga nama panelis yang dituju. Mungkin itulah tata tertib yang dapat saya sampaikan. Sepertinya nih teman-teman juga sudah lebih ramai nih saya lihat ya, sudah ada 53 partisipan yang bergabung pada webinar pagi hari ini. Jadi mungkin langsung saja ya kita akan mendengarkan sesi materi dari panelis kita yang pertama, yaitu materi dari Mas Graha. Oke, baik, kepada Mas Graha, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Alia. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wa lu'udatan min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman IAS. Saya memanggilnya IAS atau IAS sama saja ya. Dan saya sangat bahagia sekali dilibatkan dalam kegiatan ini, dan tentu pertama dan yang paling utama adalah puja dan puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ilmu, dan nikmat amal sehingga kita bisa melakukan webinar ini. Dan saya pikir teman-teman ya telah berinisiasi yang luar biasa di tengah ketidakpastian, tapi teman-teman muda generasi petani milenial ini memberikan sebuah warna dan sepakat dan menarik ketika anak-anak muda terjun ke dalam pembahasan yang seharusnya sudah lama dilakukan. Kemudian selawat beriring salam kita aturkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya saya ingin menyapa Bang Nugraha ini. Sebelumnya saya sudah pernah satu forum dengan beliau dan sangat luar biasa materinya. Izin Bang Mas Graha. Berjumpa lagi dalam keadaan yang sedikit berbeda, tapi semoga tidak menghilangkan hikmat
diskusi kita. Dan saya juga sudah kedua kalinya berpartisipasi dengan teman-teman IAS. Saya selalu bersemangat dan tidak pernah menolak ketika pertama kali dihubungi Mbak Hana untuk minta menjadi pembicara. Saya langsung bilang siap karena saya yakin di IAS lahir pemuda-pemuda dan pemimpin masa depan. Sebelumnya Mbak Alia boleh ditampilkan materi yang sudah saya berikan sebelumnya. Oke, baik. Sebentar ya, Mas ya. Oke. Oke, sembari menunggu Mbak Alia untuk menyajikan share screen, topik yang diangkat teman-teman adalah topik yang memang sedang hangat sekali dibahas dalam konteks dunia pertanian. Karena menuju new normal menjadi garis merah bagi saya. Karena keadaan normal yang seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah dan kita. Karena saya pikir keadaan normal itu sulit untuk dilakukan ketika tidak ada aksi kolektif yang harus partisipasi dari bermacam kalangan. Karena saya pikir keadaan pertanian perlu kita pahami bersama, ada Bang Nugraha nanti yang akan lebih dalam menyampaikan bahwa dunia pertanian kita itu sudah memiliki masalah yang kompleks. Jauh sebelum ada COVID-19. Dan artinya adanya COVID-19 ini tentu tidak bisa menjadi kambing hitam keadaan dunia pertanian kita yang buruk. Sebetulnya sebelum itu sudah banyak kompleks masalahnya. Sehingga dengan adanya COVID-19 tentu menambah beban dan memperkeruh bahkan masalah-masalah dalam dunia pertanian. Dan saya pikir ini harus menjadi kunci bagi kita semua sebagai bentuk bahwa kita harus bergerak dan harus berkarya, karena anak muda itu melihat teknologi sebagai partner, IT itu sebagai partner. Lain hal dengan generasi kolonial yang memandang bahwa teknologi dan IT itu menjadi sebuah penghalang. Nah, maka dari itu teman-teman semua, saya berharap bahwa dalam seminar ini kita sama-sama memberikan ruang yang baik, memberikan sebuah lahirnya gagasan-gagasan yang baik. Sudah bisa ditampilkan Mbak Alia? Halo Mbak Alia. Halo Mas Graha. Iya, ini sedang kita usahakan untuk ditampilkan. Sebentar ya Mas. Mohon waktunya sebentar. Lagi OTW ya Mbak? Iya, sebentar mohon maaf ya Mas Graha. Ya Mbak. Oke, sudah ya Mbak? Sudah atau belum? Belum Mbak? Halo Mbak. Ya baik, Mas Graha. Ya, sudah muncul ya. Oke. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya Mas. Ya, siap. Di sini saya mau melihat bahwa kenapa kemudian new normalnya saya beri garis merah dan saya cetak miring, bahkan saya underline, karena ini akan menjadi sebuah tantangan perubahan sosial. Saya mau bilang bahwa pertanian kita akan menjadi the winner or a loser di tengah COVID-19. Nanti saya akan bahas lebih dalam di slide selanjutnya. Kalau memang dunia pertanian kita mau menang atau winner, maka kita harus bergerak. Kalau kita tidak bergerak, maka jangan salahkan kemudian dunia pertanian kita tidak akan bisa menopang 260 juta jiwa masyarakat bangsa Indonesia. Dan beda hal dengan tekstil dan elektronik.
itu diam saja dia akan menjadi pemenang dan tidak berlaku di dunia pertanian. Bisa next, Mbak Alia. Dan kemudian yang mau saya bahas adalah ini sedikit perkenalan dari saya. Kalau kata Mbak Alia, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ini saya, bisa dilanjut Mbak Alia. Saya mau bicara bahwa data yang saya himpun bahwa kita, Indonesia merupakan negara agraris terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Anda bayangkan, memiliki kekayaan mulai dari lautan dan daratan, dan memiliki sarjana pertanian terbanyak di dunia. Apa yang membuat hari ini dunia pertanian masih minim sekali generasi muda? Sedangkan kita memiliki sarjana pertanian terbanyak di dunia, dan bahkan kita memiliki sumber daya alam, kita memiliki sumber daya manusia yang harusnya bisa menjadi aksi kolektif dan bisa membawa dunia pertanian kita bisa berdaulat, adil, dan makmur. Ini menjadi, saya pikir, PR kita bersama. Jelas tentu tidak akan bisa dilaksanakan mimpi-mimpi ini hanya bertopang kepada saya maupun ke Pak Bang Nugraha. Tentu ini menjadi mimpi teman-teman IAS dan mimpi masyarakat Indonesia. Next, juga kita akan mendapatkan yang namanya bonus demografi. Komposisi usia produktif kita, usia produktif 15 sampai 64 tahun, itu sebesar 68,7%. Artinya setengah population Indonesia itu berada pada usia produktif. Dan kita juga menjadi penghasil beras terbanyak ketiga di dunia setelah RRC dan India. Ini data yang saya himpun melalui IFPRI, The International Food Policy Research Institute, salah satu kebijakan pangan dunia selain Food, Agriculture, and Organization yang biasa kita sebut dengan FAO. Dan yang penting adalah ketika anak-anak muda ini tidak difasilitasi oleh pemerintah hari ini, maka kemudian akan banyak sekali pengangguran. Tapi tenang saja, dunia pertanian malah di saat ekonomi, sosial, budaya saya sampaikan di awal tadi mengalami penurunan, dan tentu saja dunia pertanian mengalami peningkatan. Tapi bagaimana kemudian peningkatan ini bisa diakomodir menjadi sebuah power yang besar untuk peningkatan dunia pertanian kita. Dan next Mbak Alia, di slide selanjutnya, ini sudah saya sampaikan, FAO sudah memberikan warning system akan ada terjadi kelangkaan pangan, terutama kepada negara yang menjadi produsen beras, ialah salah satunya kita. Untuk menjaga kesejahteraan petani, bagaimana kemudian petani harus tetap berproduksi. Anda bayangkan, harus tetap berproduksi untuk menjaga kestabilan pangan Indonesia. Tentu, masyarakat itu menjadi human capital. Dia harus mendapatkan perhatian khusus. Dia harus mendapatkan yang namanya perlindungan khusus. Bagaimana? Saya selalu bilang, bahkan saya diskusi dengan Pak Rektor Arief Satria berkata bahwa sepakat kami, ketika COVID-19 itu menyerang kota, maka secara ekonominya yang akan lumpuh. Tapi ketika COVID-19 ini menyerang desa, maka kehidupan bangsa yang akan runtuh. Nah, ini yang harus dijaga. Bagaimana kemudian pelarian-pelarian orang ke desa, itu harus dijaga. Dan harus ada, saya selalu bilang bahwa karena saya penggiat pertanian, sedikit tidak sependapat bahwa dunia kesehatan menjadi garda terdepan. Garda terdepan adalah petani. Kesehatan adalah garda terakhir. Bagaimana kemudian mereka bisa stabil pangan, bisa terjaga, bisa mandiri, bisa berdaulat, bisa bertahan pangannya. Nah, baru kemudian setelah itu bisa terjaga, tentu mereka tidak akan sakit kan. Nah, akhirnya makanya saya bilang bahwa pemerintah dan kita, tentu orang-orang pertanian, harus melihat ini sebagai sektor utama dan jangan sampai tertinggal oleh sektor-sektor lainnya, karena kita menjaga keutuhan bangsa. Dan hari ini kita harus menjadi pahlawan sesungguhnya di tengah COVID-19. Lanjut Mbak. Dan saya mau bilang bahwa ini adalah sistematis presentasi saya. Saya akan bahas tentang visi Indonesia sedikit, mengupas agar ada korelasi ke belakang, nanti ada COVID-nya, kemudian ada dimensi penting ketahanan pangan, kemudian ada intensifikasi dan ekstensifikasi pembukaan lahan, dan bagaimana pemanfaatan perkarangan rumah yang disebut dengan new normal agriculture. Next. Di dalam presentasi slide pada pagi hari ini, saya akan mengupas sedikit atau mengkulik sedikit tentang Indonesia 2045. Menurut data yang saya dapat melalui RPJM, bagaimana 2045 Indonesia itu harus berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dan harus di 2045, bukan di 2045 kita bergerak, tapi untuk mencapai 2045, maka kita bergerak dari tahun 2020
5 tahun ke belakang ialah sampai dengan 2025. Artinya, di tengah ketidakpastian COVID-19 ini sampai kapan mereda COVID dan pandeminya, dan pada bahasanya new normal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam keadaan virus yang masih berinteraksi dengan kita. Dan kita akan hidup bersama COVID-19, kita akan hidup bersama virus. Kenapa pemerintah melakukan pembukaan yang disebut dengan pembukaan RPJM atau dibuka lagi dengan ekonomi? Karena mereka melihat bahwa apabila 2045 di tahun 2020 sampai tahun 2025 tidak terlaksana ekonomi atau transformasi ekonomi atau fondasi ekonomi Indonesia, maka Indonesia tidak akan mencapai yang namanya 2045 atau usia emas yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Kenapa? Kalau sampai Indonesia tidak mencapai ini, atau bonus demografi tidak bisa dikelola dengan baik, maka kita akan mendapatkan yang namanya income middle trap. Income middle trap ini adalah kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Dan ini terjadi di Brazil. Walaupun Brazil hari ini sukses dalam penyelenggaraan Piala Dunia, tapi Brazil tidak sukses dalam penyelamatan bangsanya. Dan tentu sebagai negara berkembang dan negara maju, ini menjadi ketakutan yang paling besar ketika ini terlaksana dan terjadi di negara berkembang ataupun negara maju seperti Indonesia. Makanya kemudian inilah yang melandasi kenapa kemudian harus dibuka new normal. Karena transformasi ekonomi kita harus terus bergerak. Anda bayangkan kalau kita 2020 mati tidak bergerak, kemudian akhir 2020 masuk 2021 kita hanya punya 3 tahun untuk bergerak. Anda bayangkan kalau kita sampai di 2024 lambat dalam penanganan, maka Indonesia akan. Ya bisa Anda simpulkan sendiri ya. Next. Dan pada slide yang ini, saya mau bahas tentang, saya bilang tadi ini saya akses baru saja masih hangat dari the International Food Policy Research Institute atau IFPI yang kita sebut. Saya mau lihat bahwa bagaimana di sini ada global economy. Saya mau bahas tentang global economy di dunia. Di dunia itu minus 5%. Di negara maju itu minus 6,2%. Di negara berkembang minus 3,6%. Di Afrika minus 0,8,9%. Hampir 9% ekonomi globalnya hancur. Dan di Indonesia itu 7,0%. Apakah ini menjadi bahaya? Dan ketika global economy ini terjadi, maka ada korelasi tentang agri-food. Semuanya minus. Karena perdagangan internasional, ekspor impor, bagaimana kemudian tentang pertukaran nilai tukar petani, bagaimana tata niaga pertanian, agribisnis dan sebagainya. Ini akan ada korelasi dalam dunia pertanian dan ini minus. Nah ini yang bahaya gitu. Bagaimana kemudian harga pangan tidak ditandai dengan lonjakan, tetapi ekonomi kita anjlok. Secara resesi ekonomi global akan ada 500 juta orang miskin dan ini akan terus bertambah. Bagaimana kemudian Indonesia saja banyak yang terkena PHK dan harus bergantung pada bantuan pangan. Krisis pangan ini persoalan sudah lama terjadi, tapi yang menarik hari ini krisis pangan Indonesia terjadi karena accessibility-nya, bukan karena produksinya oversupply. Distribusinya yang bermasalah. Karena apa? Bisa saja karena PSBB, bisa saja ada lockdown wilayah yang kemudian harus ada intervensi pemerintah agar bisa tersalurkan dengan baik. Bila teman-teman lihat bagaimana cabai misalnya di Jawa Timur bisa 3.000 per kilo, tapi Anda bayangkan di Sumatera itu 15.000. Nah, ketika oversupply di sini peran bagaimana petani milenial melakukannya dengan baik, itu menyalurkannya dengan baik, sehingga di daerah yang oversupply bisa didistribusikan dengan daerah yang minus. Sehingga apa? Nilai ekonominya meningkat. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan, hari ini pemerintah menyediakan 405 triliun. Itu baik social campaign, baik ekonom, baik kemudian kesehatan, baik dunia pertanian. Dan saya pikir itu menjadi stimulus untuk dunia pertanian kita agar bisa tetap berproduksi. Next, Mbak Alia. Dan ini saya mau bilang bahwa di slide yang ini sangat menarik. Jangan Anda sedikit bingung, saya coba jelaskan. Karena di sini ini adalah beras di pasar global. Harganya naik, volumenya tipis sekali. Harga pasar di internasional. Anda bisa lihat ya, sebagaimana Thailand yang 5% itu sudah kurvanya sudah naik semua gitu. Ada yang Thailand 25% juga sudah naiknya luar biasa. Yang A1, yang di bawah harga beras kita adalah beras Vietnam. Nah, ini nanti ada korelasi apakah kita akan impor. Karena begini, karena beras Vietnam inilah yang masih kualitasnya di bawah beras kita. Tapi inilah yang kalaupun diizinkan untuk impor, kan tidak akan mudah. FAO sudah memberikan warning system. Kalaupun diadakan yang namanya impor,
beras Vietnam lah yang kemudian akan bisa kita impor karena harganya di bawah dan itu belum naik, belum fluktuatif sekali, belum tajam kurvanya. Itu yang masih bisa melalui kebutuhan-kebutuhan kita. Itu pun kalau kita impor. Kalau kita boleh impor. Karena tentu Vietnam juga harus menjaga pangannya dari negara-negara lain. Dan hari ini bagaimana Indonesia harus berdaulat dengan pertaniannya sendiri. Next. Di slide yang ini saya mau sampaikan bahwa ini adalah data yang saya himpun dan data ini adalah data ketahanan pangan. Kalau Anda ini saya ambil baru-baru juga. Artinya ini bisa saja yang merah itu, yang pekat sekali merah itu adalah rawan, rentan dan sangat rentan. Yang hijau itu di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Sumatera itu sangat masih hijau, tapi kemudian bisa saja itu akan menjadi merah juga. Kenapa? Karena ini akan menjadi domino, ya, efek domino. Bisa saja menjadi masalah dan saya pikir itu akan terjadi ketika ini tidak dilakukan dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwa harusnya provinsi, kabupaten itu memiliki lumbung pangan, sehingga ini yang sering salah kaprah. Kedaulatan pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan. Saya sampaikan, ketahanan pangan itu di tingkat rumah tangga. Kemudian kemandirian pangan di tingkat wilayah. Kedaulatan di tingkat negara. Nah, ini yang harus dipisah. Nah, artinya ketika sebuah wilayah bisa mandiri, daerah rumah bisa tahan pangan, ini akan aman. Kenapa? Karena ini sudah diatur dalam undang-undang. Kenapa diatur? Ketika ada polemik pandemik COVID-19 atau ada bencana alam yang memutus distribusi, wilayah-wilayah tersebut sudah mandiri dan bertahan dengan pangannya masing-masing. Seperti di Toraja, Anda bayangkan desain rumahnya, ada tempat bagaimana menyimpan pangan, bagaimana menyimpan padi, bagaimana menyimpan beras, sehingga mereka bisa mandiri ketika mereka bisa bertahan pangannya dalam kondisi-kondisi seperti ini. Mulai bisa lah kawan-kawan mulai belajar mengkonsumsi pangan lokal. Karena apa? Karena nanti saya bisa prediksi di akhir tahun ada sedikit kendala dengan pangan pokok kita yang beras. Maka dari itu sekarang harus mulai dibiasakan. Jangan sampai ada bahasa sudah makan mie, sudah makan jagung, sudah makan singkong, kemudian masih ditanya, sudah makan Mbak Alia? Belum. Padahal sudah makan mie ayam, sudah makan singkong, sudah makan jagung. Masih bilang belum makan karena belum makan nasi. Nah ini kan yang kemudian menjadi stigma yang harus digeser, sehingga karena untuk menjaga kestabilan negara kita tentu dari kita, makanya saya bilang dari awal ini adalah aksi kolektif yang tentu harus kita pahami bersama. Dan kemudian bahwa tanam kedua kita nanti di bulan Juli, kita akan ada mengalami 2 tanam di Januari, Juli sampai dengan Desember. Di tahun tanam kedua kita akan sedikit mengalami yang namanya kekeringan. Nah nanti saya akan bahas terkait dengan BMKG-nya. Bisa next, Mbak. Dan akan ada sedikit masalah dalam pelaksanaannya nanti. Nah ini saya mau bahas tentang pola produksi ya. Di pola produksi ini teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, pada pola produksi ini bila teman-teman lihat produksi kita ini masih hangat sekali 2018-2019. Kenapa 2020 Mas Gerak tidak ditampilkan? Karena 2020 belum terlaksana. Dan bahkan datanya masih tahun pertama tanam ya, Januari dengan Juni tentu tidak bisa menjadi rujukan. Dan ini rujukan masih sangat relevan, masih hangat. Bisa teman-teman lihat bahwa produksinya yang biru, kemudian yang konsumsinya yang hijau. Di tahun 2018 yang di sebelah kiri kita, itu produksi kita di atas konsumsi. Tapi kenapa kemudian kok impornya ada? Kira-kira begitu. Artinya ketika produksinya di atas dari konsumsi, tentu harusnya secara ideal tidak akan ada impor gitu kan. Karena kita masih surplus. Nah, malah kita impor. Nah, kenapa sih di tahun 2019 produksi kita di bawah konsumsi? Anda lihat itu. Anda lihat ya. Tidak mengalami impor. Kenapa di tahun 2019 tidak impor? Karena ini adalah perpolitikan. Tahunnya politik, tahunnya demokrasi. Bagaimana kemudian pesta demokrasi, semua elemen harus terlihat baik. Nah ini artinya ada unsur politik dalam impor beras kita. Ini jelas. Jelas saya bisa sampaikan itu jelas. Dan impornya kenapa di tahun 2018 kita impor ya? Belum pesta demokrasi, jadi nggak ada masalah kan gitu. Sehingga pada tahun 2019 harusnya impor karena untuk menjaga itu malah tidak impor. Nah, kan saya mau bilang bahwa impor itu juga tidak menjadi hal yang haram ketika betul-betul
untuk menjadi sebuah fondasi yang kuat bagi negara ketika memang harus dibutuhkan. Ketika memang harus dibutuhkan. Saya harus garis bawah itu. Dan next Mbak Alia, pada slide selanjutnya teman-teman, saya mau bahas bagaimana kemudian ada solusinya pada dunia pertanian. Andaikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani kita bisa kita laksanakan dengan beberapa poin yang saya sajikan, ada 6 poin. Bagaimana kemudian peningkatan kualitas petani kita, artinya secara SDM harus ditingkatkan. Dalam firman Allah bahwa menyatakan ketika dunia ini hancur sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusianya masih hidup, maka alam itu akan hidup kembali. Nah, ketika memang alam itu hidup, ketika sumber daya manusianya tidak hidup, maka alam itu tidak akan berguna dan sia-sia. Makanya kemudian sumber daya manusianya harus settle, harus survive. Jangan malu untuk terjun ke dalam dunia pertanian. Kita punya semua, apa yang Anda ragu. Kemudian peningkatan produktivitas, jelas. Bagaimana produktivitasnya bisa memenuhi kebutuhan. Kemudian kualitasnya. Ini yang menjadi sebuah dilematis. Ketika produktivitasnya meningkat, tapi kualitasnya tidak baik. Ketika kualitasnya baik, produktivitasnya terbatas. Nah, ini yang harus mendapat sentuhan. Kemudian pengembangan, bagaimana pertanian kita secara hulu dan hilir itu bisa berkembang secara baik. Kemudian bagaimana penguatan pengembangannya dalam kelembagaan petani kita dididik. Pak begini menerima bantuan, Bapak harus mandiri, Bapak harus swadaya, Bapak harus begini. Ini harus didampingi oleh masyarakat, harus didampingi oleh generasi petani milenial. Ialah siapa? It's me. Ketika orang diajak untuk join us for me dalam dunia pertanian, orang-orang selalu bilang, it's not me because you. Ini menjadi masalah. Bagaimana kemudian Anda sebagai sarjana pertanian, ya, mau tidak mau harus terjun, karena Anda tanggung jawab gitu di dalam hal yang Anda pilih. Next. Pada slide yang selanjutnya, harga-harga ini sangat bisa saja rentan dimonopoli oleh beberapa elemen karena memang melihat kondisinya. Bisa saja orang akan tertawa di bawah penderitaan masyarakat. Kemudian saya bilang untuk menjaga itu, dalam toko tani Indonesia ada 5.051 toko tani, Anda bisa menjual produk Anda, produk-produk pertanian melalui beberapa e-commerce, beberapa online, dengan basis online yang saya pikir sudah saya sampaikan di awal bahwa anak muda menjadikan teknologi itu menjadi teman dan peluang yang besar. Lain hal dengan generasi kolonial memandang bahwa IT dan teknologi menjadi hambatan. Bagaimana? Contoh begini, Mbak Alia dan Mbak Hana misalnya biasa menggunakan Samsung. Saya kasih iPhone 11 Pro Max, mungkin 24 jam kurang sudah bisa mengoperasikannya dengan lihai. Tapi kalau orang-orang tua biasa pakai Samsung, kita kasih iPhone, dia bilang mencet back-nya mana? Sudahlah ribet gitu kan, bahasa-bahasa itu yang akan keluar dari kolonial kita, dan itu tidak boleh kita ucapkan karena itu menjadi doktrinisasi bagi diri kita untuk bisa terus berkembang. Ada ketakutan begini, mental petani kita kan tidak sekuat beberapa petani yang ada di luar negeri. Ada ketakutan begini, buat apa mereka menanam, ya kan? Kalau kondisinya kemudian kondisi pasarnya tidak akan ada yang beli, ngapain saya tanam? Toh juga kekeringan, ngapain saya mompa air payah-payah kalau nanti setelah panen tidak ada yang beli? Nah, ini yang harus menjadi legitimate. Bapak tanam pasti ada yang beli, tapi real gitu loh. Ketika itu, jangankan air kekeringan, lahan tidak ada pun mereka berupaya. Nah, itu yang harus diberikan. Karena apa? Kita juga akan dihadapkan dengan cuaca, dihadapkan dengan kekeringan yang saya pikir akhir Mei, di awal tahun itu cukup panjang dan curah hujan sedang ada di pulau-pulau Jawa. Dan ini harus kita pastikan bahwa kita masih tetap berproduksi, karena COVID-19 belum tahu sampai kapan. Next. Dan saya mau sampaikan pada slide selanjutnya. Slide di mana kemudian, next Mbak. Pada slide selanjutnya ada perkiraan curah hujan 6 bulan ke depan. Dan curah hujan 6 bulan ke depan ini harus bisa teman-teman lihat sebagai sebuah unsur di mana pertanian kita harus bisa berproduksi dan berkembang di dalam keadaan yang semakin tidak menunjang mereka. Next, Mbak Alia. Oke, good. Ini adalah back Mbak. Di back selanjutnya sebelumnya Mbak, sebelumnya.
Lanjut sebelumnya. Oke, good. Ini adalah perkiraan curah hujan 6 bulan ke depan. Bagaimana kemudian kalau Anda bisa lihat di bulan Mei, di daerah mulai berlawan dari NTB, NTT, Bali, Jatim itu sudah mulai kekeringan. Sudah mulai artinya curah hujannya sedikit bermasalah musimnya. Kemudian naik di Pulau Sumatera, Pulau Jawa hampir semua sudah mulai kekeringan. Sudah mulai, bukan kekeringan, sudah mulai kemarau. Dan kemudian di Juli itu sudah mulai tuh di Papua, kemudian di Pulau Jawa, di Sumatera itu sudah mengalami kemarau, dan kemudian Agustus hampir sama, naik sedikit di di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, dan kemudian naik lagi di akhir Oktober kita Pulau Sumatera sudah selesai, Kalimantan dari awal tidak mengalami kekeringan, bahkan hujannya cukup lebat. Kenapa? Ini menjadi sebuah arahan kalau teman-teman pernah dengar bagaimana cetak sawah. Kenapa kemudian diambil Kalimantan dan Sumatera Selatan? Di pulau-pulau itu setelah dianalisa melalui BMKG bahwa di daerah tersebut tidak mengalami kemarau yang cukup panjang sehingga bisa menanam padi, dan percepatan penanaman bisa dilakukan di pulau tersebut. Sehingga itu menjadi solusi yang dilakukan oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Pertanian dan melalui Kementerian BUMN untuk melakukan akses penanaman cepat di Kalimantan dan Sumatera Selatan. Dasarnya adalah perkiraan hujan 6 bulan ke depan. Ini menjadi landasan. Lanjut. Oke, ini adalah saya mau bahas tentang intensifikasi sedikit, tentang bagaimana ekstensifikasi. Ternyata yang diminta oleh Bapak Presiden terkait dengan pembentukan lahan yang ada di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan dan Sumatera Selatan, mintanya 300.000, tapi yang ready lahannya dari Blok A, B, C, D, dan E. Saya minta ini dari Pak Basuki, Menteri PUPR, datanya, dan ternyata yang ready hanya 85.000. Artinya ada blok yang memang belum bisa dioptimalisasi. Itu pun blok A dan blok B. Kenapa blok B, C, dan E tidak bisa dilakukan? Karena terlalu tipis irisannya, ya, dan ini dilakukan di lahan yang irigasi rawa yang sangat berbahaya, ya, di lahannya gambut, dan kalau misalnya ini dilakukan akan menjadi kebakaran yang sangat besar dan menjadi masalah baru, sehingga makanya kemudian blok C, C, dan E tidak bisa dilakukan sebagai sebuah ekstensifikasi lahan pemanfaatan kawasan yang bisa dilakukan. Sehingga ini yang dinamakan dengan PLG. PLG adalah proyek lahan gambut. Tentu proyek lahan gambut ini harus melalui yang namanya KLHS. Kalau teman-teman pernah dengar, KLHS itu adalah bagaimana kemudian kajian lingkungan hidup strategis. Dia tidak melihat sebagai dampaknya saja. Bedalah lain hal dari AMDAL. Kalau AMDAL hanya melihat dampaknya, tapi ini melihatkan secara kolektif bahwa 5 tahun ke depan bagaimana efeknya, sosialnya bagaimana, budayanya bagaimana, ekonominya bagaimana. Dan ini saya pikir KLHS-nya belum terrealisasi, masih dalam perjalanan. Tentu ini tidak menjadi sebuah solusi yang baik dilakukan di tengah COVID-19. Next. Dan saya pikir bahaya sekali kalau dilakukan di lahan gambut, dan ini tadi 85.000 ditambah 61.000 sekitar 140 sekian untuk lahan yang masih harus digarap. Artinya untuk mengalami penurunan produksi di akhir tahun tentu harus ada percepatan tanam padi, dan saya pikir harus new normal, harus dilakukan dalam aktivitas baru sehingga untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Karena pada tingkatan level tertentu pertanian kita harus dipandang dua mata dan diacungkan jempol bahwa dunia pertanian kita adalah dunia yang sangat memberikan tentang kehidupan dan kesejahteraan bangsa. Dan saya pikir luas area lahan, kalaupun ditanya, lalu kemudian kalau lahan gambut bermasalah, Bang Graha, apa yang harus dilakukan? Ya lahan rawa. Lahan rawa itu sangat ideal, walaupun dia kemudian air, tapi dalam kondisi 6 bulan ke depan, kemarau, maka air itu akan surut dan menjadi lahan yang optimal. Dan dalam bentuk produksinya pun, kalau lahan yang disebut dengan lahan gambut, dia hanya 1 ton. Dan kenapa tidak bisa terlaksana dengan baik? Karena ada unsur-unsur enzim yang ada di dalam tanah yang membuat kemudian hal tersebut sulit dilakukan, sehingga hanya mendapatkan 1 ton per hektar. Sedangkan yang harus kita butuhkan bagaimana kemudian itu bisa dilaksanakan 6-5 ton minimal untuk memenuhi kebutuhan 260 juta jiwa penduduk bangsa rakyat Indonesia. Next, Mbak Alia. Dan tentu percepatan sawah baru, verifikasi perlu dilakukan sesuai arahan Bapak Presiden. Instruksinya bahwa pengairan dan drainase harus sudah terlaksana dengan baik, ketersediaan lahan mineral, bukan gambut, dan tenaga kerja harus
peluang transmigrasi dan mobilisasi petani muda. Sehingga tentu saja petani, orang-orang yang bermuara di Jakarta harus bisa pulang dan melakukan new normal di pedesaan dan aktivitas pertanian, dan ketersediaan lahan mineralnya harus lebih tercukup, sehingga lahan itu dibuka bukan untuk kepentingan COVID saja, tapi kepentingan ke depan 5-10 tahun ke depan. Karena tidak mungkin sebuah kebijakan itu hanya dilakukan untuk menangani COVID saja, pasti harus berpikir ke depan. Makanya saya bilang KLHS-nya harus tuntas, karena di KLHS itu membahas tentang bagaimana sosial ekonomi budaya orang-orang Kalimantan, orang-orang Sumatera Selatan ketika dibangun lahan seperti itu. Dan saya pikir kenapa buruh tani kita mahal sekali, Mbak Alia dan teman-teman, biaya upahnya, karena kebanyakan pemuda-pemuda ini lebih suka menjadi tim sukses daripada menjadi petani muda, sehingga itu membuat jadi bicara tentang ekonomi, supply dan demand. Ketika sedikit sekali orang yang bekerja di dalam dunia pertanian, maka bisa dimonopoli biaya dan upahnya. Next. Dan catatan khusus, bagaimana pembukaan lahan wajib dengan pembukaan tanpa bakar tidak boleh, dan perbaikan kesehatan tanah, soil health-nya harus menggunakan kompos dan pupuk kandang, ini normal. Next. Dan tentu pemeliharaan tanaman, pengendalian hama juga harus dilakukan dengan baik. Dan tentu saja pada posisi-posisi ini, teman-teman, COVID-19 ini harus keunggulan apa yang kemudian bisa dilakukan teman-teman. Oke, sederhana sekali bagaimana kawan-kawan memiliki pekarangan rumah, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan sebagai sebuah budidaya yang sederhana sekali. Dan saya pikir menekan polusi udara juga yang ada di perkotaan, meminimalisir kemudian sampah yang bisa dikelola menjadi pupuk, menambah nilai estetika, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan rumah, mengisi waktu di tengah COVID-19 sekaligus berolahraga. Dan saya pikir untuk teman-teman yang suka bermain Instagram, sangat Instagramable sekali ketika teman-teman memanfaatkan perkarangan rumah untuk menjadi kebutuhan ketahanan pangan. Karena pemanfaatan perkarangan rumah lah yang menjadi sebuah hal yang bisa teman-teman lakukan secara konkret di tengah new normal ini. Dan saya pikir teman-teman, semua ilmu pertanian itu bisa adalah ilmu aplikatif. Artinya teman-teman pagi diberikan ilmu oleh dosen tentang stek belakang, kemudian sore sampai di rumah teman-teman sudah bisa aplikatif. Dan saya pikir itu tanpa menunggu. Lain hal dengan ilmu kedokteran, teman-teman harus melakukan observasi, ada sertifikasi, teman-teman harus kuliah lama lagi 7-10 tahun untuk melakukan hal yang dilakukan dalam dunia medis. Dan hari ini dunia pertanian membuka secara besar untuk teman-teman berkiprah di dalam dunia pertanian. Next. Halo Mbak. Next di slide yang selanjutnya ada gambar kok, sudah bisa sedikit. Dan ada rekomendasi saya bagaimana kemudian petani kita perlu memperoleh intensif, kemudian masih dibolehkan ke sawah, karena kalau tidak diperbolehkan ke sawah bagaimana mau menanam ya. Dan saya pikir di sawah kita harus melakukan hal-hal yang sangat peduli terhadap mereka, dan saya pikir petani-petani kita masih perlu pendampingan. Dan saya lihat poinnya teman-teman di pundak teman-teman itu banyak sekali tanggung jawab masyarakat pertanian di pundak teman-teman yang saya pikir harus kita lakukan dengan baik dan piawai. Dan saya pikir teman-teman di IAS dengan segala bentuk pengetahuan dan ilmu bahkan pengalaman yang sudah sangat pantas sekali untuk melakukan langkah-langkah positif, langkah-langkah yang saya pikir menjadi kolaboratif yang harus teman-teman lakukan. Dan tentu teman-teman semua, bagaimana kemudian produksi petani kita bisa diserap, menghidupkan urban farming ini menjadi sebuah hal. Ini adalah beberapa tanaman yang ada di perkarangan rumah saya. Mungkin ya paling tidak saya jadi suka makan sayur gitu, karena tiap hari saya lihat ini Mbak, lihat di depan rumah, dan ternyata baik, dan banyak sekali juga anak-anak muda di perkarangan yang belajar untuk melakukan ini. Next. Mbak, ini sudah tadi next, dan saya pikir sekian yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua, teman-teman IAS, dan Bang Nugraha nanti bisa lebih memperdalam dan mempertajam, karena saya pikir saya hadir di sini bukan sebagai orang yang mengerti betul tentang dunia pertanian, tapi saya hadir di sini sebagai sharing kepada teman-teman, sehingga saya juga bisa memperkaya diri saya secara pribadi dari diskusi yang teman-teman sajikan. Dan saya mengucapkan
banyak-banyak terima kasih kepada IAS, teman-teman sudah melibatkan saya di dalam webinar ini. Mohon maaf tadi saya agak terlambat karena saya juga hari ini ada 6 webinar yang harus saya ikuti selain kuliah juga. Jadi kuliah di IPB selama ini saya daring juga, dan saya harus mempersiapkan juga kuliah, harus mempersiapkan juga webinar. Insya Allah semoga semua teman-teman diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Graha atas materinya. Tadi sangat luar biasa ya. Dari pemaparan materi panelis kita yang pertama ini, kita tadi di awal sudah banyak sekali mendapatkan informasi mengenai kondisi terkini mengenai pertanian dan juga pangan di Indonesia gitu. Kemudian selanjutnya tadi juga sempat disinggung ya di akhir itu ada proses yaitu urban farming ya, sempat disinggung untuk bagaimana nih menjadi salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan pangan utamanya di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Graha atas presentasinya yang luar biasa sekali. Dan sebelum kita beralih ke panelis yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman peserta yang memiliki pertanyaan ya untuk ditujukan kepada kedua panelis, baik Mas Graha maupun Pak Heri. Nanti ketika memaparkan materi boleh langsung saja memberikan pertanyaannya di kolom chat di sebelah kanan atas. Oke, baik, sekali lagi terima kasih banyak Mas Graha. Ya, sama-sama. Oke, baik. Sekarang untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah pemaparan dari panelis kita yang kedua, yaitu dari Bapak Heri Nugraha. Baik, kepada Bapak Heri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, makasih Mbak. Slide-nya sudah muncul ya? Sudah Pak. Baik, saya mungkin ini akan lebih banyak memberikan pemaparan tentang sektor pertanian di hilir ya, khususnya di supply chain. Jadi tentang food supply chain during and post pandemic, karena sekarang juga kita masih during pandemic dan mungkin ke depan juga kita tidak tahu ini sampai kapan ya. Sebelum nanti mungkin dari Kementerian Kesehatan ataupun dari WHO akan memberikan informasi berikutnya. Saya mau share dulu, ini ada satu informasi data ya dari McKinsey & Company ini tentang Consumer Pulse Survey. Jadi mereka melakukan survei di 5 titik waktu ke belakang mulai dari Maret. Ini kan sejak awal pandemik sampai terakhir ini bulan Mei, dengan sampel yang relatif cukup banyak, reliable. Jadi ada beberapa fakta yang ini harus kita perhatikan karena bagaimana kita merespon pasar ya, khususnya konsumen terkait dengan situasi wabah ini, sehingga nanti beberapa inisiatif khususnya dari mahasiswa, dari para pelaku pertanian ini jadi lebih betul-betul relevan dengan kondisi masyarakat gitu, kondisi pasar. Pertama, ini fakta pertama yang penting adalah masyarakat Indonesia khususnya itu akan makin hati-hati untuk spending, untuk ngeluarin uang, bahkan 2/3-nya itu akan mengurangi porsi spending mereka ya, ini pertama. Terus yang kedua, ini ada beberapa kategori spending masyarakat ya yang mereka justru akan naik dan bahkan sebagian kurang. Ini kalau kita lihat sebagian besar yang warnanya merah, ini adalah yang net intent-nya itu negatif, artinya dibandingkan dengan periode sebelumnya ketika disurvei itu trennya turun begitu ya. Jadi hampir semua turun. Dan memang salah satu efek yang perlu kita perhatikan dari wabah COVID-19 ini adalah setelah wabah kesehatan adalah wabah ekonomi atau krisis ekonomi. Dan ini kalau kita lihat trennya yang naik itu
Ini hanya ada 6 kategori ya, groceries, ini produk pangan, snacks ya. Groceries ini produk pangan utama, snacks, kemudian non-food, child products, household supplies, personal care, sama entertainment. Jadi entertainment yang di rumah itu justru naik, tapi sebaliknya kayak bioskop ya, out of home entertainment ini sangat signifikan, minus 83%. Jadi ada perubahan pola konsumsi masyarakat, terus dalam spending itu hanya sebagian kecil yang akan naik, tapi yang mungkin berhubungan dengan pangan dan pertanian itu adalah grocery sama snack, ini yang perlu kita perhatikan ya, ini akan naik terus. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungannya antara in-store purchase sama online. Ya, jadi ini kalau kita lihat hampir semua kategori produk yang dikonsumsi oleh masyarakat itu akan ada tren yang cukup signifikan naik secara online. Jadi belanjanya secara online, kecuali tobacco sama jewelry. Jadi orang beli rokok tuh tetap dia keluar rumah ya, mungkin ke warung, ke supermarket, sama perhiasan ya. Karena mahal, tentu orang pasti beresiko untuk online. Tapi selainnya kita bisa lihat di kuadran ini hampir semua preferensinya konsumen itu belanja apapun itu online ya. Dengan tadi yang warnanya biru ini adalah household essentials, jadi produk-produk yang memang dibutuhkan oleh rumah tangga. Di antaranya yang berhubungan sama pertanian dan pangan dan groceries. Nah, yang menarik lagi adalah kebiasaan baru masyarakat yang kemungkinan ini akan terus berlanjut, itu adalah cooking at home. Karena mereka diisolasi ya, nggak kemana-mana, di rumah juga butuh makan, ini akan ada perubahan perilaku yang sebelumnya mungkin beli makanan ready to eat di luar atau makan di restoran dan sebagainya. Karena mereka ada di rumah, ya mereka jadinya masak di rumah, jadi masak sendiri. Artinya implikasi dari ini adalah kebutuhan akan bahan baku pangan mentah untuk dimasak di rumah itu menjadi sangat penting. Dan di waktu bersamaan mereka membelinya secara online. Sehingga ini kalau saya boleh hubungkan ya, ini ada hubungan dengan tren omset ya, sales maupun traffic yang kami alami itani.id ini selama dari bulan Januari ini kenaikannya 300% month on month ya. Jadi setiap bulan tuh naik hampir 2,9, 2,8 ya. Tapi di Mei ini udah agak slow down. Kenapa? Karena sudah mulai PSBB dibuka dan sebagainya. Namun ini menunjukkan bahwa penting bagi kita untuk melihat dinamika konsumen, dinamika pasar terkait dengan wabah ini, sehingga kita bisa melakukan berbagai macam inovasi, inisiatif yang relevan dengan dinamika pasar. Nah, ini ada fakta lain ya. Jadi ini masalah di Indonesia ini, karena ini temanya tentang strategi food supplies ya, during pandemics. Ini sebetulnya kita harus paham beberapa fakta penting di Indonesia. Yang pertama, struktur ekonomi kita tuh hampir 60% ini disumbang oleh private consumption. Jadi kita ini tahan krisis sebetulnya selama masyarakatnya punya kemampuan untuk expand ya. Buying power-nya tuh masih cukup, masih punya kemampuan untuk membeli segala sesuatu untuk private consumption, di kebutuhan rumah tangga ya. Dan kalau kita lihat dari 56% ini, 47% itu spending rumah tangga tuh ke foods. Ya, jadi setengah dari gaji ya ataupun penghasilan orang-orang Indonesia tuh hampir setengahnya itu dihabiskan untuk makanan gitu. Selebihnya ini ke rumah, ke perumahan ya, yang berhubungan sama mungkin sewa rumah, cicilan rumah, termasuk bahan bakar. Jadi ini hampir 75%. Nah, selainnya adalah hal-hal lain. Nah, yang menarik lagi adalah ini data dari Susenas BPS bahwa ternyata untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat ini baru 43% kebutuhan buah dan sayur itu yang terpenuhi, karena rekomendasi WHO itu setiap orang itu direkomendasikan mengkonsumsi 400 gram buah dan sayur setiap hari. Nah, orang Indonesia itu in average itu hanya 167. 107-nya dari sayuran, 67 dari buah gitu ya. Jadi
nggak ideal sebetulnya, mereka terlalu banyak makan nasi kayaknya ya. Jadi penting untuk mengkombinasikan dengan produk-produk pertanian yang lain. Dan ini masalahnya sebetulnya bukan karena produksinya yang kurang. Jadi kalau kita lihat ini data BPS 2016 itu buah itu oversupply ya. Jadi kita lihat ini gapnya sangat besar. Sayur juga demikian. Lantas di mana masalahnya? Jadi dari di Buletin Ketahanan Pangan Indonesia itu masalahnya adalah di masalah availability. Jadi ketersediaan barang itu sebetulnya ada. Dia panen raya, dia oversupply on farm, tapi masyarakat sulit untuk mengaksesnya. Nah, ini sebetulnya masalah supply chain, masalah rantai pasok dari hulu ke hilir. Dan ini juga masalah distribution. Jadi masalah si produk itu ketika diproduksikan secara banyak ya di farm itu tidak terdistribusi secara merata ke masyarakat. Nah, akibatnya adalah masyarakat itu justru mengkonsumsi barang atau produk sayur buah yang khususnya buah-buahan ya, lebih baik diimport. Kenapa? Karena import ini secara supply chain itu relatively lebih baik dibandingkan dengan produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh petani lokal gitu ya. Karena kan kalau import tuh pasti titik datangnya barang itu dari pelabuhan. Nah, pelabuhan itu kan kita tahu itu hampir seluruh pelabuhan itu adalah pusat ekonomi. Kayak di Jawa saja kan tuh Tanjung Priok, ya, Tanjung Perak, kemudian seluruh pantai utara itu akses ke pasarnya tuh lebih dekat gitu ya. Jadi ini sebetulnya ada masalah di situ juga. Nah, sehingga penting bagi kita untuk melihat bagaimana strategi supply ya di during pandemic ini. Memang tadi ada hubungan dengan dinamika masyarakat yang semakin go online, masak sering di rumah, sama sebetulnya ini masalah isu distribusi. Dan kalau kita perhatikan, salah satu masalah yang lain adalah masalah cold chain namanya. Cold chain itu rantai dingin. Jadi produk-produk pertanian itu kan umumnya perishable, mudah rusak terkait suhu ya. Kayak misalkan daging, kalau habis disembelih, habis diolah itu, dia tidak akan kuat lebih dari 3 hari atau bahkan sehari udah bau kalau seandainya tidak disimpan di pendingin. Pun demikian sayur buah. Nah, karena itu infrastruktur rantai dingin ini di Indonesia juga menjadi masalah. Kenapa Indonesia ini sangat luas, kemudian tekstur ini ya wilayahnya ya, ada pegunungan, kemudian lautan, lembah dan sebagainya. Beda misalkan dengan Timur Tengah, itu flat, gurun pasir begitu ya, atau di Eropa yang nggak banyak pegunungan ataupun tidak ada laut gitu, karena mereka negara benua. Atau misalkan di benua-benua yang lain. Jadi Indonesia ini sangat unik sehingga memang ekosistem atau infrastruktur rantai pasok pangan ini menjadi masalah. Ya. Nah, jadi sebetulnya salah satu idenya adalah ini ada hubungan dengan tadi bagaimana mendigitalisasi ini yang Itani lakukan selama ini sejauh ini. Jadi ada namanya sequential supply chain. Jadi umumnya produk pangan itu terdistribusi secara sekuensial. Jadi setelah dari petani ke gudang pasca panen, pengepul atau apapun ini yang melakukan packing, grading, sorting, kemudian didistribusikan ke titik-titik distribusi. Ini idealnya, tapi seringkali mereka langsung ke retailers, ke pasar induk dan sebagainya. Tapi kalau seandainya pun masuk ke di sini distributor ya, wholesaler, retailers, ke modern market outlets, kemudian ke warung-warung sampai toko dan sebagainya, sampai akhirnya ke konsumen. Jadi perjalanan makanan itu dari farm sampai ke konsumen itu lebih dari 1 hari dan bahkan berhari-hari. Padahal produk itu punya expired date-nya gitu ya. Beda dengan produk yang sifatnya benda mati, kayak mungkin berbahan metal gitu, berbahan kayu, ya berbahan plastik itu kan relatif lebih shelf life-nya lebih panjang, sehingga ini teknologi harus menyelesaikan ini semua, diantaranya dengan mendigitalisasi rantai pasoknya. Jadi bagaimana interaksi seluruh rantai dalam rantai pasok ini bisa dipercepat secara proses, transfer informasi datanya juga real time, dan kemudian nanti ada implikasi yang berhubungan sama inventory management, stoknya itu supaya tidak overstock atau
out of stock atau below stock gitu ya. Dan kemudian ketika apapun dinamika yang ada di petani ini bisa langsung diketahui oleh konsumen, dan sebaliknya ketika konsumen butuh sesuatu dalam jangka panjang di level budidaya di produksi itu sebetulnya bisa melakukan forecast untuk demand lebih baik, sehingga rencana tanam, komoditas apa dan sebagainya itu akan lebih baik. Ya, ini diantara digital, jadi supply chain-nya harus di-digitalize gitu. Nah, contohnya misalkan ini di Itani ya, kami ini punya 3 sistem. Pertama, stock management system yang mengatur interaksi antara supply dengan distribution hub atau logistic hub. Jadi kalau supplier itu, ini berbagai macam jenis supplier, bisa berbagai macam jenis kebutuhan pangan. Stokis ini adalah gudang-gudang yang disebar. Ekosistemnya kita buat secara sharing ekonomi, jadi masyarakat yang menggunakan. Dan ini berinteraksi dengan user interface namanya. Jadi kalau kita buka apps, apapun lewat handphone gitu ya, yang muncul ke kita itu adalah user interface, UI atau UX, user experience. Padahal sebetulnya dia tuh di belakangnya berinteraksi dengan banyak sistem yang lain, termasuk ini food delivery-nya. Nah, jadi di antara salah satu ini saya kasih studi kasus konkret ya buat supaya mahasiswa pertanian sekarang lebih terbuka melihat berbagai macam kemungkinan, jadi melakukan hal-hal baru. Jadi salah satu hal penting ya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu adalah melakukan 3 hal. Pertama, iteration, itu melakukan hal yang sama tapi lebih baik. Yang kedua adalah innovation, melakukan sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Baru yang terakhir adalah disruption, inovasi yang membuat sesuatu yang ada sebelumnya itu menjadi kadaluarsa, menjadi nggak relevan. Nah, maka ya kita harus sebagai mahasiswa pertanian ya harus open-minded dengan berbagai macam cross-disiplin ilmu, sehingga berbagai macam ide atau masalah di dunia pertanian itu bisa diselesaikan dengan bidang-bidang yang lain. Ya, contoh misalkan ini di model yang tadi itu memang harus diatur ada produk-produk yang ready stock, yang disebar di stokis-stokis. Hal ini sudah dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto dengan didirikannya Bulog. Jadi Bulog itu sebetulnya adalah lumbung pangan nasional untuk menstabilkan stok dan efeknya nanti ke harga gitu ya. Namun masalahnya Bulog ini gudangnya besar, centralized, sehingga itu tidak mudah diakses oleh level individu konsumen. Dan dia walaupun banyak sebetulnya untuk wilayah negara Indonesia yang sangat luas, jadinya masih sedikit gitu ya. Nah, sehingga nanti model membangun titik-titik gudang ini menjadi penting. Nah, yang kedua, model masalah ini namanya inventory replenishment. Jadi in-out-nya inventory itu juga perlu difikirkan gimana caranya. Contoh kasus di Tani itu kami melakukan daily replenishment, karena buah sayur itu ketika infrastruktur rantai dingin yang belum terbangun, maka memang kita harus melakukan modifikasi dari sisi order dari konsumen sama fulfillment dari supplier, dari petani atau pasca panen yang mengumpulkan produk hasil pertanian itu. Jadi untuk buah dan sayur ini di-treat secara khusus. Sedangkan untuk produk-produk yang sifatnya kering, dia shelf life-nya lebih panjang, itu bisa disimpan ya mungkin sampai 3 bulan masih tahan gitu ya. Itu masih di bawah running rate percepatan konsumsi masyarakat. Nah, sedangkan untuk produk-produk daging-dagingan seperti daging ayam, daging sapi, ikan, itu memang butuh rantai dingin ya, dalam bentuk cold storage atau freezer atau chiller gitu. Jadi hal-hal semacam ini nih harus ada sentuhan teknologi sekarang dan ke depan, karena trennya kan masyarakat akan makin go online gitu ya. Nah, ini yang Itani lakukan adalah sekarang menyebar titik-titik stokis ini milik masyarakat dengan pendekatan sharing ekonomi, dan sekarang model sharing ekonomi ini menjadi penting. Gojek itu sukses cepat besar jadi unicorn dalam 8 tahun karena sharing ekonomi. Mereka tidak memiliki motornya, si tukang ojeknya bukan karyawan, itu model sharing ekonomi. Kemudian seperti Airbnb ya di Eropa atau Oyo, kemudian Red Doors ya. Mereka tidak memiliki hotelnya, mereka hanya menjadi platform agregator. Dengan demikian itu akan lebih cepat digitalisasi proses di sebuah industri. Nah, maka kita juga harus melihat ke depan melakukan sesuatu itu harus kolaborasi sama orang. Jangan mau besar sendiri, kaya sendiri, itu nggak akan kejadian gitu ya. Susah di zaman ini seperti itu.
Termasuk ini di demand side, karena supply-nya diciptakan ekosistemnya, kemudian demand-nya juga harus diciptakan. Jadi ini berkolaborasi sama masyarakat, ada mitra freelancer, ini berbasis komunitas ibu-ibu, ataupun berbasis retail, yaitu warung-warung tradisional yang kita scale up, naik kelas, supaya mereka juga punya akses, bisa jualan sayur, buah, beras, daging-dagingan, tanpa harus nyetok, tanpa harus modal, tapi mereka bisa jualan itu semua. Gitu ya. Nah ini salah satu contoh cold chain sampai ke last mile namanya ya. Last mile itu jadi dari titik terakhir gudang sampai ke konsumen. Kita kolaborasi sama startup Korea. Jadi sebetulnya ini teknisnya ya kulkas yang dibawa motor gitu ya. Cuman secara listriknya mereka melakukan inovasi untuk dimasukkan ke ini ya, ke sumber listrik dari motor aki ya. Nah, ini tips saya ke adik-adik semua ya, mahasiswa pertanian. Jadi kalau bicara strategi, apapun masalahnya, kita harus berpikir strategi itu, yang namanya strategi itu kata kuncinya adalah diferensiasi. Dia beda gitu. Kalau sama itu bukan strategi gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin strategi itu harus melakukan sesuatu yang beda. Nah, ini ya, ini definisi strategi menurut Michael Porter. Profesor strategi di Harvard Business School, is the creation of unique and valuable position. Jadi strategi itu harus unik, nggak ada yang sama dengan itu gitu ya. Dan tapi valuable, dia bernilai, involving a different set of activities. Jadi itu melibatkan berbagai macam aktivitas untuk mendeliver ini mix of value. Jadi kita ini pada ujung-ujungnya inovasi itu atau diferensiasi itu, strategi itu harus memberikan nilai tambah ke stakeholder, apa itu konsumen, ke supplier, ke partner, ya, ke seller, ke distributor dan sebagainya. Dan choosing to perform activities differently than rivals. Kita kalau dalam strategi kompetisi itu kita melakukan sesuatu yang beda dengan yang dilakukan orang lain gitu. Nah, dulu strategi itu berbasis produk, jadi produknya dibedain gitu ya, atau services, ada layanan apa dan sebagainya. Namun zaman sekarang itu kalau produk services ini mudah ditiru sama orang. Dalam sehari, 2 hari orang bisa melakukan hal yang sama. Nah, yang lebih susah itu dan sekarang yang sedang berkembang di era digital technology, di 4.0 ini adalah business model. Jadi kita harus memikirkan solusi itu secara holistik, memahami masalahnya apa dan memberikan solusi atas masalah itu melalui model yang kita bangun gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya masalah-masalah ke depan ini ya, ini dari Accenture, ke depan itu digital agriculture itu akan menjadi tren ya. Jadi kalau dulu tuh kan abad 19 ini masih pakai hewan gitu ya untuk meratakan tanah, menggemburkan tanah, kemudian ada GMO sebagai revolusi industri, bisa produksi cepat, banyak dan sebagainya, mesin, teknologi pertanian ya. Teknik pertanian, mekanisasi itu tahun 2000-an. Nah, sebetulnya sekarang itu yang sekarang kita pakai apps, pakai cloud computing segala macam itu tuh hari ini. Ke depan itu semua akan berbasis data transfer, apalagi teknologi 5G kan sekarang sedang mulai dikembangkan, itu transfer data sebesar apapun, real time apapun itu sangat cepat. Jadi anak-anak mahasiswa pertanian sekarang nih harus mindsetnya sudah mulai melihat bagaimana meningkatkan produktivitas, menyelesaikan masalah-masalah pertanian itu dalam konteks perkembangan teknologi dan tren digital agriculture ke depan. Nah, gimana caranya? Ini 2 hal kalau saran saya. Pertama, semua mahasiswa ya, apalagi mahasiswa pertanian ini harus menguasai namanya design thinking. Saya nggak tahu di kampus sekarang diajarin atau enggak. Ini kebanyakan diajarkannya di perusahaan-perusahaan, di universitas yang berbasis teknik ya. Seperti di Telkom, di ITB itu ada. Nah, kalau enggak, ini bisa dipelajari kok di Google juga, di googling ya, banyak. Namun saran saya memang mempelajari secara khusus, ikuti kursus-kursus online ya, di Coursera, kemudian di edX ya, kemudian di banyak lah ya platform-platform online course. Tujuannya apa? Untuk solve the pain points. Jadi kalau kita mau bikin sesuatu tuh harus paham masalahnya apa,
dan yang kita buat itu harus menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau targetnya adalah menyelesaikan masalah, yakin bikin apapun bahkan sukses. Tapi sebaliknya kalau bikin sesuatu cuma gaya-gayaan gitu ya, nggak nyambung dengan masalahnya, ya itu nggak akan jadi apa-apa. Ya proses design thinking itu sebetulnya simple, tapi ini nanti bisa googling saja ya. Nah, ini prosesnya ada 9, namanya design sprint. Saya juga ini baru mempelajari dalam setahun terakhir ya. Ini namanya agile organization. Sebagai teknik manajemen organisasi maupun bisnis proses secara cepat yang sekarang digunakan oleh perusahaan-perusahaan seperti ya Gojek, Alibaba, Google, itu mereka menggunakan pendekatan semacam ini. Pendekatan manajemen organisasi yang lama itu sudah nggak kepakai di zaman ini. Nah, yang penting itu sebetulnya inovasi itu sesimpel ini, memapping proses yang ada itu seperti apa. Misalkan usernya konsumen di dunia pertanian itu adalah konsumen masyarakat ya, atau petani atau siapapun, kita harus tahu dulu mappingnya mereka itu sekarang seperti apa, proses menuju goalnya mereka. Nah, kemudian bikin nanti new journey-nya, prosesnya baru. Kayak Gojek itu kan sebetulnya usernya sama. Gojek itu yang pakai adalah masyarakat yang pergi ke kantor, yang ke sekolah, ya kita semua gitu ya. Goalnya juga sama, kenapa naik Gojek? Zaman dulu, zaman sekarang sama, itu mengantarkan dari satu tempat ke tempat lain. Ingin lebih cepat gitu ya, ingin murah dan sebagainya. Tapi apa bedanya dengan adanya Grab dan Gojek ini? Prosesnya, journey-nya. Jadi setiap inovasi itu tidak akan mengubah user sama goal-nya. Yang berubah adalah journey dari user experience. Ya. Maka dunia pertanian juga saya yakin sampai 100 tahun ke depan bahan pangan tuh masih nggak akan berubah ya, tetap beras, jagung ya, karbohidrat, daging-dagingan semacam itu. Goalnya mereka dapat asupan nutrisi. Tapi yang berbeda itu apa? Cara mereka mengkonsumsi, cara mereka belanja, cara mereka mendistribusikan, cara mereka mensuplai dan sebagainya. Itu ya. Jadi anak-anak pertanian ini harus punya passionate, karena kalau tanpa nggak ada apinya gitu di dada kita, ini percuma aja kita mendalami satu hal. Dan yang paling penting collaborate. Jangan jalan sendirian. Saya sudah berkali-kali mulai bisnis sendirian gagal semua. Tapi ketika collaborate, insya Allah akan lebih kemungkinan suksesnya akan lebih banyak. Demikian dari saya, silakan kalau mau ada yang nanya, nambahin, welcome. Terima kasih. Halo? Oke. Halo. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Heri atas materinya yang luar biasa sekali ya. Tadi kita nih, kalau saya tadi boleh recall lagi nih, tadi Pak Heri tadi menjelaskan mengenai proses tadi ya dari itani.id itu sendiri, bagaimana distribusinya, kemudian bagaimana proses tadi ya dari hulu ke hilirnya, kemudian tadi yang menarik lagi menurut saya itu adalah bagian dari strategi diferensiasi yang harus dilakukan nih, khususnya dari kita nih sebagai mahasiswa atau sebagai mahasiswa pertanian seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Heri atas pertanyaannya. Nah, sekarang mungkin langsung saja ya kita akan ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi diskusi. Ya, jadi sesi diskusi seperti yang saya bilang, nanti saya akan mencoba membacakan beberapa pertanyaan nih yang sudah masuk ke kolom chat. Ya, nanti kita akan diskusi bersama. Oke, baik. Untuk sesi diskusi langsung saja ya kita mulai. Itu untuk yang pertama, itu ada dari Lukmanul Hakim dari ULM, dan ingin bertanya kepada Mas Graha nih, Mas Graha. Oke. Jadi berdasarkan paparan dari Mas Graha, pemerintah ini fokus untuk melakukan pertanian di Kalimantan dan Sumatera Selatan. Nah, sedangkan di Kalimantan memiliki banyak lahan rawa yang belum diekolokal secara maksimal, baik dari segi drainase,
lahan yang dikatakan suboptimal dan sebagainya. Nah, apa next step untuk menyelesaikan masalah ini, Mas? Seperti itu. Terima kasih. Sudah jelas dari Mas Graha? Jelas, Mbak, jelas. Ya. Oke. Suara saya jelas, Mbak Alia? Jelas, Mas Graha. Oke, makasih Mas Lukman. Pertanyaannya mudah, tapi yang sulit nih jawabannya ini Mas Lukman. Jadi ketika ditanya lahan yang memang masih ada, masih sangat banyak lahan yang harus bisa dikelola sebetulnya. Karena data yang saya himpun juga, untuk luas area gambut itu berbahaya sekali. Karena beberapa teman NGO, pemerhati lingkungan, berkata bahwa lahan gambut itu tidak bisa menjadi satu win-win solution dalam permasalahan untuk ekstensifikasi atau intensifikasi pembukaan lahan. Kenapa? Di lahan gambut ini memiliki sangat bermasalah karena satu dilihat dari produksinya. Dia hanya bisa 1 ton itu pun sudah banyak sekali upaya yang dilakukan di lahan gambut itu hanya maksimal 1 ton. Sedangkan kita harus bagaimana minimal 3, 4, 5, 6 ton 1 hektar untuk padi. Dan tidak hanya itu, di produksinya itu bermasalah dengan produksinya hanya 1 ton. Dan kemudian di bagian lahan gambut itu juga komoditi padi kurang cocok dan sangat beresiko sekali, dan jika dipaksa pun hasilnya yang saya bilang tadi 1 ton, dan kemudian bahkan gagal panen itu sangat besar. Kenapa? Karena ada lapisan sulfida dan pirit S2-nya itu yang kemudian menjadi masalah untuk dilakukan. Kenapa kemudian saya menyarankan untuk menggunakan lahan area rawa? Karena area rawa kita itu masih ada 33,43 juta. 2, 3 sampai 10 kali lipat dibandingkan 85.000, 165.000 lahan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Tentu step yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian memaksimalkan lahan rawa yang dilakukan pemerintah. Menteri Pertanian sudah melakukan penanaman pertama dilakukan di Kalimantan dan sudah dilakukan di lahan rawa. Dan ini kami pikir sangat baik karena di lahan rawa itu sangat baik walaupun memang genangan air masih cukup banyak, tapi saya pikir dalam keadaan kemarau 6 bulan ke depan menjadi solusi yang sangat baik. Dan pun lahan rawa sudah dilakukan pendapatan produksinya 3, 4, dan 5 ton. Dan tentu saja langkah ini petani milenial harus melakukannya dengan sangat baik, dan saya pikir pendampingan yang harus dilakukan oleh teman-teman petani milenial itu harus dilakukan dengan sangat positif, karena saya pikir pemerintah tidak bisa berjalan, karena jangan sampai kemudian begini, masalah COVID-19 ini menjadi masalah pemerintah saja, tidak. Masalah ini adalah masalah pandemi, dan ini harus dilakukan oleh kolaborasi siapapun. Pemerintah itu jangan kemudian menjadi sebuah kambing hitam dalam setiap konflik. Dan saya pikir Mas selaku generasi muda bisa menjadi pendamping dan bisa melakukan aktivitas pendampingan di sana, menjadi petani milenial dan berkiprah dalam dunia pertanian dan memonitoring bagaimana kemudian petani kita bisa didampingi, bisa diberikan to educate, tidak hanya to information. Karena selama ini to information saja membuat mereka menjadi multitafsir dan akhirnya tidak berjalan dengan baik. Beberapa kebijakan pemerintah dilakukan dengan melakukan itu. Dan saya kuliah di Komunikasi Pembangunan Pertanian IPB, belajar bagaimana kemudian to educate, sehingga ada pengajaran, pendampingan, sehingga pesan dan semuanya bisa disampaikan dengan baik. Saya kira itu Mas Lukman, langkah konkret yang bisa dilakukan. Memang semua kebijakan tidak bisa berjalan seperti membalikkan telapak tangan begini saja. Semua harus dilakukan dengan baik, dan kolaborasi yang apik harus dilakukan demi pertanian Indonesia yang lebih sejahtera. Saya kira itu Mbak Alia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Mas Graha atas pertanyaannya. Tadi menjawab pertanyaan dari Lukmanul Hakim. Kepada Lukmanul Hakim, bagaimana? Apakah pertanyaannya sudah terjawab nih dari Mas Graha? Nih mungkin boleh
berikan responnya. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada Lukmanul Hakim atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya, untuk diskusi kali ini, kita akan membahas mengenai pertanyaan dari Brigetta Sidarta. Ya, ini ada pertanyaan nih untuk Pak Heri. Jadi tadi pada saat Bapak mempresentasikan ya, Bapak memperkenalkan mengenai model supply chain menggunakan sistem internet. Nah, masalah supply chain menghadapi new normal ini kan melanda seluruh Indonesia. Menurut Bapak, bagaimana kira-kira solusi yang bisa diaplikasikan di wilayah Indonesia yang koneksi internet masih sulit, walaupun memang listrik dan penggunaan barang-barang elektronik lainnya sudah sangat banyak. Baik, itu Bapak. Terima kasih. Ya. Baik, memang salah satu syarat terpenting penggunaan teknologi digital itu adalah pertama listrik, kedua internet. Jadi tanpa itu teknologi digital nggak akan bisa dimanfaatkan. Jadi namun sekarang sebetulnya banyak cara ya. Mungkin internetnya bisa jadi belum 4G tapi masih generasi awal ya, hanya berbasis SMS misalkan. Sebetulnya semi manual seperti itu sudah bisa juga digunakan. Seperti contoh kalau kita sekarang gunakan misalkan ngisi pulsa ya, namanya pakai USSD text itu, misalkan masukin bintang 363 pagar, nanti muncul menu dan sebagainya. Sebetulnya itu sudah semi digitalisasi. Namun internet itu sebetulnya dia hanya media saja, karena solusi dari sebuah inovasi itu bukan internet. Itu sebetulnya kayak listrik, kayak listrik. Internet ini sebetulnya kan transfer data saja lewat jaringan internet begitu. Tapi yang paling penting itu sebetulnya yang harus kita semua bangun itu adalah inovasi dari sisi bisnis model atau proses baru tadi itu. Jadi kalau internetnya nggak ada, ya mungkin pakai SMS. Kalau SMS-nya nggak ada, mungkin pakai telepon gitu ya. Tapi internet itu bukan satu-satunya hal yang paling penting untuk menyelesaikan masalah. Justru seringkali yang paling penting itu adalah struktur sistematika solusi yang kita bangun gitu. Contoh misalkan tadi digitalisasi supply chain ini kan ada dua ide besar. Yang pertama, membangun ekosistem rantai supply-nya dan membangun ekosistem di demand-nya. Kemudian dihubungkan semuanya itu supaya cepat dan real time dengan komunikasi data lewat internet. Jika komunikasi data lewat internet tidak bisa, mungkin komunikasi data bisa lewat yang lain, SMS misalkan ya, atau bahkan yang lebih tradisional lagi lewat telepon misalkan. Tapi intinya adalah tadi dua hal ya, membangun bisnis model yang menyelesaikan masalah, baru kemudian medianya. Nah, kalau setahu saya di rencana ini, saya pernah dulu dapat dokumen dari Kementerian Perekonomian di 2022 itu memang rencana Kementerian di Kominfo ya itu akan jaringan 4G itu akan mengcover lebih dari 80% wilayah Indonesia. Jadi memang ini akan terkait dengan bagaimana inisiatif pemerintah untuk mempercepat membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi sehingga internet ini bisa diakses oleh masyarakat, bukan buat nonton YouTube, bukan buat akses medsos dan sebagainya. Yang paling penting itu untuk menjadi bagian dari sesuatu yang bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi, mempercepat proses ekonomi. Saya pernah punya pengalaman 2 minggu di Alibaba headquarters itu, mereka menceritakan bagaimana Cina yang secara populasi itu 10 kali lipatnya Indonesia ya. Oh enggak, mungkin 5 kali lipatnya, mereka 1,2 miliar orang dengan wilayah yang lebih besar dari kita, itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi lewat tadi internet gitu ya. Mereka kan punya e-commerce terbesar, Alibaba, Taobao. Itu salah satunya internet dimanfaatkan untuk mempermudah perdagangan lintas provinsi, lintas kota,
meningkatkan akses supply dan pasar dari desa-desa yang dia punya hasil produksi yang sangat spesifik di desa itu bisa diakses sampai ke konsumen di daerah perkotaan. Jadi Cina yang lebih kompleks dari Indonesia, walaupun lebih besar dia adalah daratan, itu sudah membuktikan bahwa internet itu sudah bisa memberikan solusi dan membantu untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi ya ini memang ada hubungan dengan kebijakan pemerintah dan inisiatif pemerintah yang untuk membangun itu semua. Demikian mungkin dari saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Heri atas jawabannya. Mungkin untuk Brigita, apakah sudah jelas pertanyaannya? Maksudnya jawabannya ke Brigita? Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari Pak Heri tadi ya. Pokoknya intinya adalah, kata kuncinya adalah inovasi dan juga bisnis model. Oke, baiklah, karena sesi diskusi masih ada waktunya, mari kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Gracella dari IAS LC-UNS dan ingin bertanya tentang bagaimana pendapat Bapak mengenai peluang beras analog sebagai pemenuhan kebutuhan beras Indonesia dan apakah arah kedepannya akan digencarkan untuk konsumsi beras analog. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Graha, Mas Graha, kepada Mas Graha dipersilakan. Oke, Mbak Alia, terima kasih. Oke, beras analog itu kan beras yang bukan dari padi ya. Artinya bisa saja kita konsumsi dari jagung, bisa saja dari sorghum. Saya sangat sepakat dengan Mbak siapa tadi, Gracia. Oke, dengan Mbaknya tadi ya, dengan Mbak Graciela, sorry mohon maaf, Mbak Gracia. Karena saya pikir begini, bisa saja dari tepung mokap juga ya, betul. Nah, tapi itu menjadi sebuah alternatif. Bagaimana kemudian itu peningkatan pangan lokal? Karena Indonesia sangat banyak sekali pangan lokal. Tinggal bagaimana mindset dan open your mind, bagaimana kemudian mental, bagaimana kemudian stigma, bagaimana kemudian itu kan balik lagi ke person. Sehingga itu bisa saja menjadi sugesti yang baik dan sudah berjalan. IPB sudah meluncing, bahkan IPB juga sudah mempertunjukkan bagaimana sama kenikmatan dan kekenyangannya dengan menggunakan beras analog. Dan jika ditanya apakah beras analog ini akan di-launching dalam keadaan COVID-19, semua pakar, baik itu akademisi, guru besar, peneliti, riset, dan sebagainya, berlomba-lomba memberikan sebuah kontribusi untuk bangsa. Dan pada saat COVID-19 ini adalah bagaimana Indonesia secara utuh melakukan sebuah langkah kolaborasi. Dan tentu apa yang disampaikan dengan beras analog menjadi win-win solution. Bisa saja, karena saya sampaikan tadi di awal bahwa pangan lokal kita harus digencarkan. Beberapa di kegiatan yang kami lakukan di Duta Petani Milenial dan beberapa generasi muda pada saat pertemuan-pertemuan seminar, roti itu menjadi solusi-solusi yang lain. Kami coba bagaimana jagung rebus, bagaimana pisang rebus, bagaimana jagung, bagaimana kentang dan sebagainya. Itu menjadi salah satu. Minimal Anda dulu yang melakukan. Minimal Anda mencontohkan dulu. Apakah Mbak Graciela sudah mencoba beras analog? Kalau sudah, Mbak Graciela bisa ajak Mbak Alia bisa ajak Mbak yang lain untuk melakukan itu. Karena ini saya pikir campaign ya, social campaign untuk menjaga itu. Saya sudah sampaikan di awal tadi, datanya sudah jelas. Bagaimana kemudian nanti akan ada kecenderungan saya, semoga itu tidak benar, kecenderungan di akhir tahun yang sedikit ada masalah terkait dengan produk atau komoditi pangan lokal kita yang bisa disebut adalah padi. Dan ini yang menjadi PR bersama, menjadi aksi kolektif. Karena saya pikir jangan sampai kemudian masyarakat dan teman-teman menjadi resensi. Artinya beberapa informasi teman-teman tolak begitu saja, beberapa informasi teman-teman tidak cerna dengan baik. Teman-teman adalah mahasiswa dan semua informasi yang teman-teman dapat filternya lebih harus bisa dilakukan dengan memfilter mana poin yang baik, mana yang bisa teman-teman lakukan. Minimal semuanya itu sudah harus dilakukan. Karena bicara pertanian itu bicara agriculture ya, bicara culture, bicara budaya. Nah, budaya Indonesia kan tidak makan kalau tidak makan nasi.
Dan sedangkan mau dibuat beras analog, kenapa dibuat beras namanya? Kenapa nggak langsung sorghum? Kenapa nggak langsung disebut dengan tepung? Kenapa nggak disebut dengan sagu? Kenapa tidak? Karena bahasanya pun mempengaruhi orang untuk mengkonsumsi. Jujur saja, ketika dibilang beras analog ya orang masih mindset, oh beras sama saja. Padahal kan itu dari jagung, kemudian dari sorghum, kemudian dari macam-macam kecuali beras. Penamaan saja itu mempengaruhi orang untuk melakukan aktivitas konsumsinya. Dan saya pikir beras analog ini kalau memang dirasa memang positif dan sudah dilaksanakan dengan baik, yuk sama-sama kita campaign, minimal melalui media sosial teman-teman, minimal teman-teman dengan keluarga teman-teman, minimal teman-teman dengan sekeliling teman-teman, minimal teman-teman IAS melakukan langkah konkret ini terlebih dahulu sebelum melakukan campaign kepada orang lain. Sehingga ketika Anda menunjuk orang lain, minimal Anda sudah melakukannya. Dan saya paling anti ketika memberikan sebuah pendapat, ketika mengajak seseorang kalau saya belum memulai. Saya mengajak teman-teman untuk memanfaatkan perkarangan rumah untuk sebagai dunia perkarangan, minimal teman-teman secara rumah tangga bisa bertahan hidup dan bisa bertahan secara ekonomi, bisa bertahan secara kesehatan, bisa bertahan secara pertanian. Sehingga teman-teman bisa melakukan aktivitas itu dengan baik. Toh nilai estetikanya juga ada. Dan harus dilakukan dengan sekarang. Nanti ketika semua sudah bertanya ke saya dan saya akan bertanya kepada teman-teman semua di akhir sesi ini. Terima kasih Mbak Alia, mungkin itu. Saya kira yang bisa saya sampaikan ke Mbak Graciela bahwa pada dasarnya poinnya beras analog bisa saja menjadi solusi yang baik ketika memang begini. Jangan sampai seminar ini menjadi sebuah testimoni belaka. Ini bisa menjadi referensi-referensi kajian-kajiannya membuahkan lahir pemikiran sehingga bisa didengar. Jangan sampai ini menjadi hambatan. Karena kenapa? Kalau misalnya kajian seperti dunia pertanian, produksinya banyak, oversupply, tapi distribusinya tidak baik, tidak terlaksana, sehingga mengalami yang namanya kelangkaan. Nah, begini juga informasinya. Beras organik, beras analog sudah bagus, informasi sudah berjalan baik, tapi tidak tersampaikan dengan baik antara komunikan dan komunikator, maka tidak akan tersampaikan, tidak akan mendapatkan mutual understanding. Nah, ini harus dilakukan langkah-langkah cepat, karena teman-teman, hari ini dunia itu di dalam genggaman, di dalam handphone. Anda bisa melakukan dalam keadaan seperti ini, bisa melakukan aktivitas yang lebih berkah, yang lebih bermanfaat. Selain teman-teman scroll Instagram, teman-teman bisa melakukan langkah positif. Dan saya pikir sekarang kita sudah mulai mengintrospeksi diri, mulai merefresh diri, bagaimana kemudian hikmah di balik COVID-19 ini yang harus kita capai. Bagaimana kesatuan kita saling mengingatkan, bagaimana kepedulian kita, bagaimana rasa kasih sayang kita, dan beras analog ini bisa disampaikan to information and to educate. Saya kira itu Mbak Alia, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Graha atas jawabannya ya untuk pertanyaan dari Graciela Amaris ya. Baik, karena kita masih ada nih sesi diskusinya ya. Jadi mungkin ini baru saja ada pertanyaan yang masuk lagi nih. Ada pertanyaan untuk Bapak Heri dari Laurencia Yubil yang ingin bertanya mengenai seperti yang telah dikatakan oleh Bapak bahwa zaman sekarang merupakan zaman kolaborasi. Maka ingin bertanya mengenai bagaimana tahapan atau step agar bisa berkolaborasi dengan perusahaan lain dan bagaimana caranya agar perusahaan lain tertarik berkolaborasi dengan perusahaan kita. Mungkin itu Pak Heri untuk pertanyaannya. Ya, gini. Jadi ini agak filosofis ya jawabannya, karena pertanyaan juga agak filosofis. Jadi kolaborasi itu kan sebetulnya interaksi dari lebih dari satu pihak dengan pihak lain untuk melakukan tujuan bersama gitu. Jadi kata kuncinya adalah kalau mau kolaborasi sama orang itu kita harus paham orang itu butuh apa, kita butuh apa, kemudian apa yang bisa di-interchange, dipertukarkan satu sama lain. Karena kalau itu tidak ada pasti nggak akan terjadi kolaborasi. Misalkan kita punya sesuatu yang nggak dibutuhin sama orang, orang juga punya sesuatu kita nggak butuh, nggak akan nyambung kan. Nah, karena itu kalau kita mau kolaborasi sama satu pihak, pasti mungkin kita mengidentifikasi kayaknya dia punya sesuatu yang saya bisa manfaatkan. Nah, supaya dia juga mau sama kita harus bisa mengidentifikasi dari kita apa yang saya punya yang bisa dimanfaatkan oleh dia gitu.
Jadi intinya adalah interchange of benefit, jadi pertukaran manfaat. Nah, ini sebetulnya hal penting ya, ini adalah skill dan capability penting yang harus dimiliki sama anak-anak zaman sekarang nih, para Gen Z ya, tentang mindset ini. Karena menyelesaikan masalah sekarang itu harus diawali dari mindset kita tentang bagaimana melihat dunia ini. Termasuk tadi ya, saya mungkin ini langsung saya jawab yang dari Laurencia sama yang tadi pertanyaan yang beras analog itu. Saya share lagi ini ya, satu slide yang tadi saya sempat present, karena ini penting banget menurut saya untuk dibahas secara lebih detail. Jadi design thinking itu sebetulnya proses yang kalau pakai common sense itu sederhana sekali. Jadi kita ini pertama ketika mau menyelesaikan sebuah masalah, misalnya tadi beras analog ya. Kalau beras analog itu adalah sebuah inovasi, solusi, kita harus memulainya dari ini dulu nih, berempati. Berempati itu kan merasakan apa yang dirasakan orang lain, memahami apa yang difikirkan orang lain, kemudian kita juga bisa berada di kepalanya atau di sepatunya orang lain. Nah, sehingga kalau saya lihat, kalau misalkan beras analog ini adalah untuk menyelesaikan masalah kekurangan pasokan beras misalkan, kita harus memang pada akhirnya harus tanya ke orang yang mengkonsumsi beras itu gitu. Jadi kalau dalam dunia digital tuh yang paling tahu dan yang paling benar suatu solusi itu apakah menyelesaikan masalah atau tidak adalah user gitu. Jadi user itu segalanya. Jadi design thinking itu contohnya ya, contoh konkretnya adalah seperti seorang chef ya, juru masak di restoran. Chef itu hanya akan membuat masakan sesuai dengan pesanan konsumennya. Jadi kalau konsumennya pesan nasi goreng telur nggak pedas, kemudian sama waiters dibawa ya ke dapur, dikasih ke chefnya, dia hanya boleh membuat nasi goreng dengan plus telur yang nggak pedas. Kalau dia misalkan mikir, ini kayaknya dikasih bumbu deh, ini kalau nggak dikasih pedas dikit kayaknya nggak enak ini, terus saya tambahin deh daging kambing sama seafood misalkan lebih enak. Pas dikasih ke konsumennya pasti ditolak, karena dia nggak pesen itu. Jadi solusi itu, ya ini kan tadi misalkan ide ada beras analog lah, sampai ada prototipenya, produknya, itu pada akhirnya harus dites ke konsumen gitu. Jadi Facebook itu setiap hari, bukannya dia tuh kalau yang saya dapat informasi itu Facebook tuh mengupdate aplikasinya setiap 2 jam. Ada yang lebih cepat dari itu yaitu Amazon, ya, dia mengupdate aplikasinya setiap 11 detik. Kenapa dia harus update padahal tuh perusahaan udah gede gitu. Itu aplikasinya udah keren banget. Karena mereka terus dapat feedback dari user, ada bugs lah, ada error, ada apa. Dan seperti itu kita dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi konteksnya ini apakah tadi beras analog atau apa, peluangnya menurut saya ya tergantung, kita harus tes dulu. Orang suka nggak? Kalau orang nggak suka pasti gagal. Kalau misalkan konsumen suka menyelesaikan masalah, kemudian ini adalah solusi, ya pasti akan sukses gitu ya. Termasuk tadi dalam masalah kolaborasi, kita harus berempati nih terhadap lawan kolaborasi kita, dia butuh apa, kemudian apakah kita bisa memenuhi kebutuhannya itu, kemudian kita define kira-kira solusi ide kolaborasi seperti apa, kemudian kita bikin proposal, rencananya begini, kemudian ya tes, kita presentasi sama dia, Pak, saya punya ide, Bapak kan atau perusahaan Bapak punya gini, sebetulnya Pak, saya punya solusi Pak untuk ini akan membuat perusahaan Bapak makin besar, makin luas, dan buat saya juga, saya membutuhkan partner seperti yang Bapak miliki misalkan. Nah, kalau kita kolaborasi, ini akan sinergi, 1 + 1 bukan 2, 1 + 1 sama dengan 10, sama dengan 100, dan seterusnya. Jadi, gunakan pendekatan design thinking ya untuk membangun ide-ide atau proposal kolaborasi, termasuk untuk menyelesaikan masalah. Begitu Mbak Lia. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Heri atas jawabannya yang luar biasa sekali ya. Jadi pada intinya adalah untuk bisa melakukan proses kolaborasi juga ide itu kita bisa menggunakan tadi ya seperti yang sudah dijelaskan oleh
Pak Heri, yaitu adalah baik, dikarenakan waktunya sudah sekarang sudah jam 11:50. Sayang sekali sesi diskusi harus selesai saat ini, dan mungkin kalau saya boleh menyimpulkan ya tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman peserta, ya, yang tadi juga sudah dijawab oleh Mas Graha dan juga Pak Heri. Pada intinya tadi ya kita menemukan bahwa intinya untuk tadi strategi terutama tentang generasi milenial nih di pertanian ini adalah kuncinya adalah mengenai pengajaran dan juga pendampingan. Kemudian tadi untuk solusi dalam misalnya menentukan ide-ide khususnya dalam memecahkan permasalahan pertanian yang ada, kata kuncinya adalah dengan melakukan kolaborasi melalui design thinking seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Heri. Baik, mungkin itu tadi kesimpulan dari pertanyaan dan juga apa yang tadi sudah kita bahas ya dari materi-materi yang dipaparkan oleh Mas Graha dan juga Pak Heri. Sekali lagi terima kasih. Dan sekarang, Mbak, mungkin saya sedikit 1 menit okay, atau 2 menit, Mbak. Ya, boleh, Mas Graha. Tadi memang ada sedikit pertanyaan tentang saya sudah baca pertanyaannya dari Teru kalau tidak salah itu. Jadi pada dasarnya dia tidak sepakat, kurang sependapat bahwa garda terdepan itu adalah pertanian. Bahwa begini, bukan garda terdepan itu bukan hanya mereka yang dekat dari masalah, tapi mereka yang menyelesaikan masalah juga itu menjadi garda terdepan. Apalagi pertanian menjadi sektor yang sangat penting dalam COVID-19. Saya membahas begini, Mbak, sedikit saja. Gelas ini, botol ini isinya air, harganya paling cuma 10.000. Kalau botol ini diisi madu, harganya bisa saja ratusan ribu. Kalau diisi parfum, botol yang sama ini, mungkin harganya jutaan. Artinya, kapasitasnya sama semua manusia, tinggal bagaimana isinya. Dan saya ingin bahwa teman-teman IAS dan semuanya, saya ingin bertanya dan tidak perlu dijawab. Selesai seminar ini, Anda tutup telepon, apa yang akan Anda lakukan untuk dunia pertanian? Saya tidak perlu jawabannya, tapi saya perlu karyanya, dan saya ingin lihat dan saya tunggu bahwa apa yang akan teman-teman lakukan untuk pertanian Indonesia setelah Anda tutup telepon dari webinar ini. Mungkin itu Mbak Alia, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Mas Graha ya. Tadi ada pertanyaan nih untuk kita semua nih peserta webinar kali ini. Nih, apa yang akan kita lakukan setelah webinar ini terhadap pertanian di Indonesia? Baik, sekali lagi terima kasih kepada Mas Graha. Dan saya mohon maaf kepada peserta yang mungkin pertanyaannya belum bisa terjawab di sesi diskusi pada siang hari ini. Oke, karena memang kita sudah sampai di penghujung acara, mungkin saya mempersilakan nih untuk Mas Graha dan juga Pak Heri menyampaikan sedikit closing statement untuk acara webinar pada siang hari ini. Baik, mungkin untuk yang pertama dari Mas Graha dulu, saya persilakan, Mas. Oke. Terima kasih Mbak Alia. Saya merasa bahwa apa yang sudah saya sampaikan hari ini dengan teman-teman, sehingga bisa teman-teman breakdown, teman-teman transformasi dengan skill yang teman-teman miliki, sehingga apa yang sudah kita sampaikan ini menjadi amal ibadah. Dan saya selalu berpikir bahwa lakukan yang terbaik apa yang bisa Anda lakukan dengan maksimal, dan biarkan Allah melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Dengan langkah Allah mungkin saja bisa melakukan apa yang Anda tidak bisa lakukan. Dan saya membuka diri, teman-teman nanti bisa minta ke Mbak Alia atau Mbak Hana nomor WhatsApp saya kalaupun ada yang ingin teman-teman diskusikan. Dan ingat teman-teman, this is my heart. Dan agriculture adalah budaya, dan teman-teman tidak perlu ragu bahwa alam dan semuanya memiliki, dan Indonesia sangat kaya dengan itu, dan kami tunggu teman-teman untuk terjun dalam dunia pertanian. Hilangkan pemikiran-pemikiran stigma negatif tentang dunia pertanian yang konvensional. Hari ini kami di Duta Petani Milenial, di Aku Petani Indonesia, di beberapa yang lain, mungkin Bang Heri, sudah merasakan bahwa dunia pertanian adalah dunia yang sangat luar biasa secara ekonomi dan secara pendapatan. Bahwa Indonesia sangat kaya, kita sudah dikaruniai oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaan, tinggal bagaimana pengembangan diri teman-teman, dan tinggal dikolaborasikan teman-teman, dan akan menjadi karya yang nyata. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, dan semua sehat, sukses, keberkahan selalu mengiringi langkah kita semua.
Terima kasih Mbak Alia dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan banyak kesalahan dalam penyampaian webinar karena saya juga sedang belajar dan kesalahan sepenuhnya datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Graha atas closing statement-nya. Sekarang langsung saja kita ke Pak Heri, mungkin boleh menyampaikan closing statement untuk webinar pada siang hari ini. Saya kasih pesan aja mungkin ya buat teman-teman yang masih kuliah, enjoy, betul-betul kuasai pertanian, terus jangan nunggu waktu lulus untuk berkarya, bikin sesuatu yang keren, yang inovatif, mulai aja dulu, jangan nunggu sempurna. Kalau ada ide, ada inisiatif, lakukan segera. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Heri atas closing statement-nya. Dan sekarang seperti yang saya sudah bilang sebelumnya bahwa kita sudah berada di penghujung acara. Namun rasanya kurang lengkap ya kalau misalnya kita menutup acara tanpa kita melakukan sesi dokumentasi. Mungkin untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi dan saya mempersilakan kepada panelis dan juga kepada teman peserta sekalian untuk mungkin boleh membuka webcam atau videonya supaya semuanya bisa kelihatan ya yang hadir pada webinar pagi hari ini untuk melakukan sesi dokumentasi. Ini dari seluruh Indonesia ya? Iya, beragam, beragam Pak. Oke. Oke. Oke, sebentar ya. Ini masih ada yang belum membuka kameranya. Dihitung ya Mbak, biar saya bisa senyum. Oh iya, siap Mas. Oke, ini sudah semuanya. Oke, baik. Kita coba untuk yang pertama ya, kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin kita akan melakukan sesi yang kedua nih. Mungkin teman-teman boleh ganti gaya nih, mungkin ganti gaya supaya ada di press release acara webinar pada pagi hari ini. Oke, kita coba untuk sesi foto yang kedua atau sesi dokumentasi yang kedua. Oke, kita coba ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini karena semuanya udah open kamera, mungkin kayaknya aku pengen coba tagline sekali lagi ya sebelum penutupan. Ya, masih ingat tagline-nya? Kita coba ya, kita coba bareng-bareng ya. Mungkin mikrofonnya juga boleh dinyalakan. Oke, jadi setiap saya menyebutkan new normal, new strategi, let's living in the new life. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba sekali, mungkin Pak Heri dan juga Mas Graha boleh bergabung ikut tagline kita bersama. Oke, new normal, new strategi, let's live in the new life. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak. Mungkin hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi pada webinar pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua panelis yang telah memberikan berbagai informasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan juga panitia atas
partisipasinya dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya Alia Syahira, selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan lainnya, dan semoga acara pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di acara webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Graha dan juga Pak Heri. Sama-sama Mbak Alia. Oke. Oke, aku udah bisa live ya Mbak ya? Ya Mas Graha. Oke, boleh Mas Graha. Sekali Oke. lagi terima kasih banyak ya Mas. Oke. Sama Mbak. Mbak, Selamat aku melanjutkan minta, webinar lainnya. Ya. Mbak, nanti aku minta rilisnya untuk dimuat di Kementerian Pertanian. Oke, boleh Mas Graha. Baik, nanti saya informasikan. Terima kasih Mas Graha. Aku lanjut lagi ya Mbak. Iya Mas, semangat ya Mas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.